Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat kesehatan dan kesempatan. Salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Adi selaku dosen pengampu mata kuliah Etika Bisnis atas tugas merangkum yang telah diberikan. Perkenalkan, nama saya Nasar dengan NIM 2309308110021. Saya akan menjelaskan atau merangkum pada pertemuan pertama tentang etika bisnis dan perkembangannya, yang dimana saya akan membahas definisi etika bisnis, perkembangan etika bisnis, dan peranan etika bisnis dalam interaksi sosial. Definisi etika bisnis. Kemunculan etika bisnis tidak bisa dilepaskan dari hadirnya etika dalam kehidupan bermasyarakat. Etika merupakan pemikiran kritis dan mendasar tentang ajaran moral, sehingga etika berbeda dengan ajaran moral. Setidaknya tidak berada pada level yang sama. Sebelum membahas tentang etika bisnis secara keseluruhan, perlu teman-teman pahami beberapa teori tentang etika yang nantinya akan saya bahas. Tetapi perlu teman-teman ketahui bahwa di dalam etika bisnis terdapat komponen etika berupa kebebasan dan tanggung jawab, hak dan kewajiban, baik dan buruk, keutamaan dan kebahagiaan. Untuk memahami etika dalam konteks yang lebih spesifik, saya akan menyebutkan teori-teori etika yang menjadi landasan dan sudut pandang dalam menentukan konteks pembahasan tentang etika. Yang pertama, teori deontologi atau kewajiban. Kedua, teori utilitarisme. Ketiga, teori hak. Yang keempat, teori kebajikan. Yang kelima, teori egoisme. Yang keenam, teori altruisme. Yang ketujuh, teori hedonisme. Yang kedelapan, teori eksistensialisme. Yang kesembilan, teori kantianisme. 10, teori kontraktual. Dan yang 11, religius. Yang kedua, perkembangan etika bisnis. Perkembangan etika bisnis juga memicu hadirnya etika bagi profesi-profesi yang terlibat di dalam dunia bisnis. Beberapa profesi yang memiliki kode etik antara lain adalah akuntan publik, notaris, kurator, penjamin emisi atau underwriter, konsultan hukum pasar modal, pedagang uang dan efek, dan penilai aset. Yang ketiga yang saya bahas itu peranan etika bisnis dalam interaksi sosial. Interaksi sosial merupakan hubungan timbal balik antara para pihak yang bersifat aktif, di mana masing-masing pihak memainkan perannya dan bahkan saling memengaruhi satu dengan yang lain. Adapun faktor yang mempengaruhi terjadinya interaksi sosial menurut Soekarno pada tahun 2000 itu sugesti. Yang pertama itu sugesti, merupakan rangsangan, pengaruh atau stimulus. Kedua, imitasi, merupakan tindakan sosial. Yang ketiga, identifikasi, merupakan keinginan menyerupai individu lain. Yang keempat, simpati, yaitu ketertarikan individu karena kebijaksanaan. Yang kelima, empati, merupakan proses ikut serta merasakan sesuatu yang dialami orang lain. Kelima, faktor tersebut memiliki peran yang cukup kuat dalam pembentukan etika di lingkungan bisnis. Mungkin hanya itu yang bisa saya simpulkan pada pertemuan pertama tentang etika bisnis dan perkembangannya. Sebelum saya akhiri pada penjelasan saya yang tadi saya lontarkan tentang etika bisnis, saya ucapkan mohon maaf apabila ada kekurangan. Pada dasarnya manusia tidak luput dari kesalahan dan dosa. Akhirul kalam, minallahi musta'an wala yatika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.